Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan dan tidak ia ketahui. Begini kata Saka. Selamat berjumpa lagi bersama saya, Om T, untuk mengulas dan membahas kasus yang misterius, yang semakin hari semakin tambah misterius atau semakin ada titik terang. Komen di bawah. Serius. Pada saat itu, sebanyak 7 pelaku divonis hukuman penjara seumur hidup dan ditambah satu lagi dihukum penjara 8 tahun. Pertama Jaya, kedua Supriyanto, ketiga Eka Sandi, keempat Hadi Saputra, kelima Eko Ramadhani, kemudian Sudirman, selanjutnya Rivaldi. Mereka bertujuh divonis oleh hakim penjara seumur hidup. Ditambah satu lagi yaitu Saka Tatal, divonis hukuman 8 tahun penjara, namun setelah berjalan mendapat remisi kemudian menjalani 3 tahun 8 bulan, kini ia sudah dibebaskan bersyarat. Namun yang menjadi persoalan, yang menjadi kasus ini menjadi tambah rentetan yang seakan-akan muncul petunjuk-petunjuk baru atas pengakuan Saka Tatal. Oke guys, kita bahas. Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Cirebon pada Minggu 19 Mei 2024, hakim menjelaskan kalau keadaan yang memberatkan tersangka tersebut. Saat itu, hakim menyatakan kalau perbuatan Saka Tatal dan teman-temannya meresahkan masyarakat dan membuat kedua korban kehilangan nyawa, yaitu Eki dan Vina. Sebagaimana dilansir dari putusan Pengadilan Negeri Cirebon, perbuatan anak Saka Tatal bin Bagja dan teman-temannya telah membuat anak korban Muhammad Rizki dan anak korban Vina kehilangan nyawa atau meninggal dunia. Pertanyaannya, lantas siapakah Saka Tatal tersebut? Di episode kali ini kita akan mencoba untuk membahas siapakah Saka Tatal. Nama lengkap Saka Tatal, lahir tahun 2001 silam. Saka Tatal disangkap pada saat usia 15 tahun. Dan saat ini Saka Tatal telah menginjak usia 23 tahun. Asal atau asli Cirebon, agama Islam. Pengakuan Saka Tatal ini yang saat ini beberapa hari ini menjadi sorotan netizen, sorotan banyak pihak, baik dari kalangan orang biasa maupun sampai tingkat orang pakar-pakar hukum atas pengakuan Saka Tatal. Gas, kita lanjut bahas. Pengakuan Saka Tatal sebagai korban salah tangkap ia sampaikan dalam wawancara di program siaran langsung Metro TV pada Sabtu 18 Mei 2024 lalu. Saat wawancara berlangsung, ia didampingi oleh pengacaranya yaitu Titin Prialianti. Pengakuan Saka Tatal mengejutkan banyak publik dan juga para pengacara dan juga sejumlah tokoh-tokoh yang ada di Republik Indonesia ini terkejut. Saka menyampaikan bahwa apa yang dia lakukan pada saat dulu terpaksa mengakui karena tidak kuat disiksa. Jadi Saka ini pada saat dulu, walaupun dia tidak merasa melakukan atau tuduhan perbuatan keji yaitu menghilangkan nyawa seseorang yaitu Eki dan juga Vina, akhirnya mengakui sesuatu yang dia tidak lakukan atau yang dia tidak perbuat karena tidak tahan atas siksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, oknum polisi pada saat Saka Tatal dimintai keterangan. Apakah tindakan ini benar atau bagaimana? Coba komen di bawah. Dugaan pelaku yang belum dapat dipastikan, belum ada bukti yang kuat,
Namun pada saat pemeriksaan disiksa dengan sangat sadis seperti apa yang disampaikan oleh Saka Tatal dalam wawancara tersebut. Mari kita lanjut bahas. Terbaru pengakuan Saka Tatal, mantan terpidana kasus penghilangan nyawa Vina Cirebon dan Eki. Saka Tatal membuat pengakuan yang sungguh menyayat hati. Kasus yang terjadi 8 tahun silam, yang mana Saka Tatal telah menjalani hukuman 3 tahun 8 bulan atas putusan persidangan yang harusnya 8 tahun. Seiring kasus Vina Cirebon yang kini diangkat lagi ke publik, Saka berbicara terkait awal dirinya disangkut pautkan dengan kasus tersebut. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di sekitar SMP Negeri 11 Cirebon, Jawa Barat, Saka menceritakan tahap demi tahap, detail demi detail pengalaman pahitnya bagaimana proses ketika penangkapan hingga akhirnya diputus 8 tahun penjara dan sampai dengan proses menjalani hukuman 3 tahun 8 bulan di dalam sel penjara tersebut. Saka menceritakan dengan melihat gestur tubuhnya atau mukanya, kalau saya sendiri kelihatan betul-betul jujur, tapi teman-teman bisa menilainya sendiri bagaimana, apakah seorang Saka Tatal ini menyampaikan apa adanya atau ada sesuatu yang memang ditutup-tutupi. Tapi kalau menurut saya sendiri, Saka Tatal orang yang kelihatan jujur dari apa yang disampaikan atau dikatakan. Lanjut, Saka menyampaikan bahwa Saka mengatakan beberapa kali di dalam wawancaranya, saya nggak kenal sama Eki dan Vina, kata Saka Tatal. Ia juga menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap, saya disuruh sama paman untuk membeli bensin. Nah, pada saat membeli bensin itu, Saka juga tidak sendirian. Saka itu berbarengan sama adiknya pamannya Saka. Nah bro, setelah Saka beli bensin ini, Saka ini berniat untuk nganterin motor pamannya itu. Pas mau nyampe lokasi, ternyata di tengah jalan, di jembatan itu, ada polisi lagi ngumpul. Ini Saka menyampaikan seperti itu, menceritakan di dalam wawancara tersebut. Lanjut, Saka menyampaikan, saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman. Ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, ujar Saka Tatal. Di kantor Polres Cirebon, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan dan tidak ia ketahui. Begini kata Saka, nyampe kantor Polres saya langsung dipukulin, suruh mengakui, saya enggak mengakui karena saya tidak berbuat, kata Saka. Lalu Saka lanjut dipukul lagi, diinjak, segala macam, sampai katanya Saka ini disetrum, teman-teman. Saka juga menegaskan, Saka juga menjelaskan bahwa yang mukulin itu semuanya polisi. Cuman Saka nggak tahu namanya polisinya itu siapa. Nah, setelah mengalami penyiksaan tersebut berulang-ulang oleh oknum polisi tersebut, akhirnya karena Saka tidak kuat menahan siksaan itu, akhirnya Saka mengakui. Tapi Saka menyampaikan bahwa pengakuan tersebut bukan karena dia melakukan perbuatan itu, tapi karena tidak kuat atas siksaan oknum-oknum polisi tersebut. Jadi nih bro, Saka ini mengakui bahwa dia tidak melakukan hal tersebut, tapi oleh pihak polisi, oknum polisi tersebut, Saka Tatal ini disiksa berulang-ulang, disetrum dan sebagainya. Banyak pemberitaan yang juga mengulas hal ini. Kemudian karena tidak kuat dan karena tidak tahan atas siksaan tersebut, Saka mengakui untuk menyelamatkan dirinya. Artinya Saka mengakui bukan karena Saka berbuat hal tersebut, tapi karena tidak tahan atas siksaan oknum polisi tersebut. Oke, singkat cerita, setelah Saka mengakui, akhirnya menjalani persidangan, divonislah 8 tahun penjara. Nah, saat itu usia Saka masih 15 tahun, dan setelah menjalani
Saka mendapat remisi menjalani hukuman baru 3 tahun 8 bulan. Ia dibebaskan bersyarat. Yang jadi persoalan yang menjadi kasus ini bertambah semakin terang atau semakin misterius. Simpulkan sendiri atas keterangan Saka Tatal tersebut. Kenapa bisa begitu? Oke gas, lanjut bahas. Muncul persoalan atau muncul babak baru ketika Saka Tatal ini bebas. Kita kembali flashback ke segmen cerita yang awal tadi ya. Muncul persoalan atas terbebasnya Saka Tatal yang menyampaikan kronologi dia tadi hingga akhirnya dipenjara dan bebas. Saka Tatal bebas pada tahun 2020 lalu. Nah, Saka Tatal ini juga menceritakan bahwa Saka Tatal pada saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, dirinya dikasih tahu 3 gambar DPO yang saat ini sedang viral, yang saat ini sedang panas-panasnya karena 2 DPO dinyatakan fiktif oleh pihak kepolisian. Namun kita tidak akan membahas itu karena kali ini kita akan fokus untuk membahas Saka Tatal. Segmen berikutnya mungkin kita akan bahas yang lain. Sebetulnya kita sebagai manusia yang memiliki empati, memiliki cara berpikir yang rasional, cara berpikir yang sederhana, kita bisa menggunakan logika kita. Saka Tatal ini udah bebas, dia sudah tidak menjalani hukuman. Ketika dia menyampaikan hal-hal seperti ini, justru akan membuat dirinya masuk di dalam kasus ini lagi. Nah, kenapa itu dilakukan Saka Tatal? Kalau kita coba berpikir, Saka Tatal tidak punya kepentingan apapun. Saka Tatal hanyalah orang biasa. Saka Tatal bukan siapa-siapa. Saka Tatal juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya nggak ikutan geng motor. Saya nggak punya motor sama sekali. Tegas Saka Tatal mengucapkan ini berkali-kali dimanapun ia diwawancarai oleh beberapa pihak. Dari beberapa video yang beredar dalam pemberitaan, Saka Tatal menyampaikan, dengan kejadian ini dirinya hanya ingin nama baiknya kembali seperti semula lagi, karena saya sekarang susah mencari kerja. Sekarang saya tidak bisa sekolah yang harusnya bisa sekolah. Atas kejadian tersebut, dirinya jadi apes, dirinya jadi susah, dirinya jadi terbatas dalam menjalani kehidupan sosial. Itu kata Saka Tatal. Coba kita berpikir, Saka Tatal yang tidak memiliki motor, yang tidak ada rekam jejaknya ikut geng motor, bisa didakwa melakukan tindakan hal sekejam itu. Apakah Anda percaya? Yakin dengan apa yang disampaikan Saka Tatal? Coba komen di bawah. Kasus ini terus berlanjut. Saka Tatal saat ini didampingi kuasa hukumnya, akan melanjutkan mengajukan proses hukum untuk membersihkan nama baiknya. Kita lihat pada saat ini sejumlah pengacara kondang membantu Saka Tatal bagaimana bahwa apa yang telah dijalani Saka Tatal, apa yang telah menjadi vonis pengadilan negeri Cirebon saat itu tidak benar adanya. Doakan perjuangan Saka Tatal dan timnya, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan baiknya betul-betul menjadi kenyataan. Karena kalau kita lihat atas penyampaian Saka Tatal dan juga kronologi cerita dan juga berdasarkan saksi-saksi yang ada di lingkupnya Saka Tatal, banyak yang meyakini bahwa Saka Tatal ini adalah benar adanya korban salah tangkap, korban kambing hitam. Yang setuju dengan Saka Tatal korban salah tangkap, komen di bawah. Dan mudah-mudahan korban-korban yang lain yang saat ini masih di dalam sel penjara karena korban salah tangkap, mudah-mudahan segera ada titik terang, semoga ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka semua. Namun jika memang dia terbukti betul-betul salah, biarlah menjalani hukuman sesuai dengan apa yang jadi perbuatannya. Oke, sampai jumpa di segmen berikutnya. Kasus Vina Cirebon belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.